Okay, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning? I hope you have more spirit this morning for joining my classroom. And then for today, it is our second meeting. So I'm sure that you have been ready for joining my class. Yeah? And then you are ready for studying. Yeah? Although we cannot meet in the classroom. Yeah? But I hope you want to learn more about our materials today. Well, students, for today, Miss Panca wants to ask you, have you taken a bath this morning? Okay, baik. Mungkin di sini tadi dengan pertanyaan Panca, sudah mandi atau belum sih? Belum mandi ya? Nah itu. Jadi ini yang belum mandi jangan senyum-senyum sendiri, pasti kelihatan dari sini ini ya. Oke. Kemudian ini anak-anakku, untuk pagi hari ini ya, for this morning we will talk about entrepreneurship, and then what is the differences between entrepreneurship and entrepreneur. Yeah, we will discuss it together here, and then please you write your name, your class, and then please you write hadir in the YouTube comment. Okay, and then if I have some question for you, please you answer my questions in the YouTube comment. Jadi kalau nanti Miss Panca misalnya di saat menjelaskan kemudian Miss Panca ada pertanyaan, silahkan kalian menjawab pertanyaan Miss Panca itu melalui YouTube comment. Itu silahkan tuliskan jawaban kalian. Itu nanti akan Miss Panca nilai sebagai keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Seperti itu. Baik anak-anakku, marilah kita mulai untuk pelajaran hari ini ya. Ini kita hari ini akan mempelajari terkait dengan memahami kewirausahaan dan wirausaha. Ya. Ini untuk kompetensi di bidang pengetahuannya. Ya, kemudian nanti untuk di keterampilannya yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Jadi ada dua hal ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus tahu terlebih dahulu kira-kira apa saja yang nanti akan kita bahas sini ya. Karena ini pertemuan kedua kita kita akan masuk di kewirausahaan di bidang usaha yang terkait dengan perhotelan ya. Tapi sebelum kita masuk ke spesifik ke perjalanan wisata dan perhotelannya, kita akan membahas secara umum terlebih dahulu apa itu wirausaha, apa itu kewirausahaan. Nah, poin-poin penting yang akan kalian pelajari adalah terkait dengan pemahaman dasar kewirausahaan, kemudian wawasan kewirausahaan, prinsip kerja wirausahawan, kemudian karakter wirausahawan. Ini semua nanti akan kita diskusikan pada hari ini. Baik, langsung saja di sini. Ya. Ini untuk menumbuhkan istilahnya mental wirausaha pada diri kalian. Ya, Miss Panca hadirkan atau tampilkan sebuah gambar di sini. Kalau kalian melihat di sini ada yang pertama, ini ada siswa dan siswi yang memakai seragam sekolah. Ini ibaratkanlah bahwa ini adalah kalian. Kalian saat ini sedang belajar di tingkat SMK dan kalian mengambil jurusan perhotelan. Di sini kalian nanti akan mempelajari terkait pengetahuan dan juga keterampilan yang ada hubungannya dengan perhotelan. Di perhotelan itu nanti kan ada banyak sekali bidang di situ. Ya, ada FO, ada FB, ada housekeeping dan lain sebagainya. Di sini Miss Panca ambil sampling yang untuk F&B. Ya. Misal kalian di sini kalian mendapatkan pengetahuan ilmu teori terkait dengan food and beverage. Kemudian kalian setelah lulus
Setelah lulus kalian akan mengembangkan apa yang sudah kalian dapatkan saat ini, ya, dan mengaplikasikannya di dunia kerja. Ya. Mungkin kalian bisa menjadi seorang waiter atau waitress. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Dari pengalaman-pengalaman ini, nanti kalian akan mencoba, ya. Silakan kalian mencoba untuk berinovasi, ya. Kira-kira saya nanti akan saya bentuk diri saya itu seperti apa? Ya, saya ingin mendalami di bidang yang mana? Ya. Misalnya di berikutnya, ya. Setelah kalian mendapatkan pengalaman sebagai seorang waiter, waitress, ya, kalian kemudian memutuskan untuk istilahnya itu menguasai satu bidang di situ atau spesifik jobnya, ya. Di sini Miss Panca ambil chef-nya, ya. Dari seorang waiter waitress, kamu ingin menjadi seorang chef di sini. Ini nanti pengetahuanmu akan bertambah lagi, pengalaman kamu akan bertambah lagi. Nah, kalau di sini tadi kamu hanya sekedar mengetahui bagaimana pelayanan itu, ya kan? Nah, di sini kalian nanti akan mendapatkan pengalaman terkait dengan pembuatan sebuah produk di Food and Beverage Department. Nah, setelah kalian mendapatkan ilmu pelayanannya, kemudian ilmu pembuatan produknya, ya kan? Di situ mungkin kalian akan muncul, ya, saya ingin berwirausaha, ya. Dengan bekal ilmu yang kalian punyai ini tadi, pengetahuan, pengalaman ini tadi, nah kalian di sini nanti akan tiba saatnya muncul di diri kalian keinginan untuk berwirausaha, mempunyai usaha sendiri. Karena tadi yang kalian pelajari, ilmu yang kalian miliki, pengalaman yang kalian miliki adalah di bidang food and beverage. Di sini kalian memutuskan untuk memilih membuka restoran sendiri. Ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini tadi, ilmu-ilmu ini tadi, kamu terapkan sebagai usaha kamu pribadi, yaitu membuka suatu restoran. Nah, itu, ya. Dari apersepsi ini, sekarang Miss Panca tanya kepada kalian, ya, kira-kira, ya, menurut kalian itu apa sih perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha? Ayo, kewirausahaan dan wirausaha. Ini coba kalian simpulkan dari apersepsi yang sudah Miss Panca sampaikan ke kalian. Sekarang silakan tuliskan jawaban kalian di komen YouTube, ya. Di komen YouTube. Silakan tuliskan, ya. Miss Panca hitung mundur mulai dari angka 15, ya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Kalian sudah menuliskan jawaban kalian di YouTube komen kalian. Oke? Itu nanti jawaban kalian akan Miss Panca nilai, ya. Miss Panca nilai, ya. Jadi untuk nilai keaktifan kalian. Ya, baik, sekarang kita bahas, ya, apa sih perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha. Oke, di sini kewirausahaan atau yang disebut dengan entrepreneurship, ya, itu adalah keilmuannya, ilmu yang akan kalian terapkan untuk nanti kalian memiliki usaha sendiri. Jadi proses kreatif untuk menciptakan sesuatu agar bernilai lebih tinggi. Nah tadi kalau dari apersepsi tadi, ya kan, kalian di situ mengumpulkan dulu pengetahuan terkait dengan apa? Restoran, ya kan? Bagaimana pelayanannya,
kemudian bagaimana menciptakan produknya. Nah, disitulah itu yang disebut dengan kewirausahaan. Jadi proses kreatifnya, ya, ilmunya, pengetahuannya itu disebut dengan kewirausahaan. Nah, sedangkan wirausaha itu apa? Wirausaha itu condong pada pelaku usaha atau orangnya, ya. Jadi wirausaha itu condong pada pelaku usahanya, atau kalau di sini Miss Panca menuliskannya orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Nah, wirausaha ini nanti dia akan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan, mungkin kalian pernah dengar, ada yang menyebutnya wirausahawan. Kemudian ada yang menyebutnya dengan wira swasta. Sebenarnya itu sama atau tidak sih? Ya. Kalau di sini sebenarnya konteksnya sama, tapi ya ada beberapa perbedaan antara wirausahawan dengan wira swasta. Kalau wirausahawan, dia itu memang sudah fokus pada bisnisnya. Misalnya, Miss Panca punya bisnis laundry, ya kan? Ya laundry itulah yang Miss Panca jalankan. Jadi Miss Panca tidak punya pekerjaan yang lainnya lagi. Ya, memang laundry itu memang benar-benar satu-satunya bisnis yang Miss Panca jalankan, yang Miss Panca miliki. Jadi Miss Panca cukup fokus di laundry saja. Itu namanya wirausahawan. Kalaupun mau mengembangkan, nanti pasti kaitannya masih dengan laundry itu. Nah, kalau wira swasta itu misalnya seperti ini. Miss Panca di sini adalah seorang guru, ya kan? Kemudian di rumah Miss Panca punya usaha laundry. Nah, berarti usaha laundrynya itu adalah part time, istilahnya seperti itu, atau sambilan. Nah, itulah yang disebut dengan wira swasta. Nah, wirausahawan dan wira swasta itu dia termasuk dalam apa? Entrepreneur atau wirausaha. Ya, udah tahu ya sekarang perbedaannya apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha. Ingat, catat yang memang di sini atau di materinya Miss Panca itu belum tertulis, ya. Karena nanti kalau ulangan siapa tahu keluar. Misalnya ini tadi, apa sih wirausahawan? Bedanya dengan wira swasta itu apa? Itu tadi kan belum Miss Panca tuliskan di sini. Silahkan dicatat sendiri, diperhatikan sendiri. Ambil poinnya. Kemudian berikutnya, ya. Berikutnya di sini, kalau tadi kan kewirausahaan itu adalah cara kreativitas menciptakan sesuatu hal yang bernilai agar bernilai tambah. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Ini Miss Panca tampilkan ada cara menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa menurut Zimmerer, ya. Di sini ada yang pertama yaitu pengembangan teknologi baru atau developing new technology. Ya. Setiap kali kita mempunyai usaha, kita akan mencoba untuk mengikuti yang namanya perkembangan teknologi. Mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya gini, Miss Panca punya bisnis laundry. Awalnya Miss Panca hanya memiliki washing machine saja atau mesin cuci saja. Nah, di situ karena ada ternyata mengikuti perkembangan teknologinya, oh ternyata itu ada lagi yang namanya mesin dry cleaning. Nah, itu namanya pengembangan teknologi baru. Jadi kita mengikuti teknologi. Nah, itu untuk menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, penemuan pengetahuan baru, ya, atau discovering new knowledge, ya. Untuk menemukan pengetahuan baru, ya, di sini nanti misalnya ya, kalau di bisnis istilahnya, kalau tadi yang kita bahas di awal adalah di restoran, ya. Di restoran kita misalnya ada awalnya dulu itu yang paling tren mungkin minuman atau beverage yang biasa seperti jus dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang tren adalah apa? Kopi. Nah, kita harus mengembangkan ilmu kita terkait dengan barista misalnya.
Oh, kalau ada kopi itu biasanya kita buatnya pokoknya diseduh saja, tapi ini ternyata caranya beda lagi. Ini namanya penemuan pengetahuan baru. Ya, kalian harus tetap mengembangkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Jadi kalian akan tetap bisa berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga, perbaikan produk atau jasa yang sudah ada. Ya, jadi produk atau jasa yang sudah ada. Misalnya kalian di situ awal membuka restoran pertama, ya, ada yang namanya mungkin menu kalian ada ini nasi goreng. Ya, nasi goreng awalnya nasi goreng biasa pakai telur gitu saja. Ya, tapi mengikuti waktu kalian akan di situ, saya akan mengembangkan jadi misalnya ada nasi goreng seafood. Nah, terus kemudian rasanya mungkin di awal kok ada kurang ini ya, berarti saya perlu peningkatan lagi ya, kira-kira ini rasanya harus saya bagaimanakan biar memiliki nilai jual lebih, seperti itu ya. Itu namanya perbaikan produk atau jasa yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ya, jadi bisa menghasilkan banyak, tapi sumber dayanya sedikit. Ya, yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, itu bagaimana caranya? Ini harus dikuasai. Ya, biar usaha kita tetap eksis gitu. Jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas atau mutu atau nilai dari produk dan jasa yang kita tawarkan ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada jenis-jenis kewirausahaan ya. Jenis-jenis kewirausahaan itu ada yang namanya kewirausahaan bisnis kecil, ada usaha rintisan yang berkembang atau menengah, kemudian ada usaha besar, ada kewirausahaan sosial. Nah ya, kira-kira ini apa ya bedanya antara bisnis kecil, kemudian menengah, kemudian besar, kemudian sosial. Ya. Kalau di sini Miss Panca ambil sampel saja ya. Kalau bisnis kecil berarti biasanya itu dimulai dari usaha kita sendiri di rumah. Misalnya industri makanan, ya kan? Kita menciptakan keripik tempe, ya kan? Kita ingin membuat atau memproduksi keripik tempe, ya kan? Dan kita belum punya yang namanya karyawan, ya. Kita belum punya yang namanya investor. Investor itu yaitu penanam modal, ya. Itu yang disebut dengan bisnis kecil. Jadi itu benar-benar kita yang kita yang menjalankan, kita yang membuat ya. Jadi kita belum punya karyawan sama sekali gitu. Kemudian aset yang kita miliki pun juga masih kecil, atau modalnya yang kita miliki itu masih kecil. Kemudian kalau usaha rintisan yang berkembang atau menengah ya, itu biasanya aset atau modalnya juga lebih banyak, ya kan? Lebih besar daripada bisnis kecil. Biasanya di sini sudah kita akan mulai mempunyai atau merekrut suatu karyawan, entah itu 1 orang, 2 orang, ya. Itu masuk pada menengah, ya kan. Dan sedangkan usaha besar itu berarti sudah punya aset besar, modal besar, kemudian ya juga sudah memiliki karyawan yang banyak, ya. Mungkin bahkan sudah punya investor, ya, investor penanam modal tadi ya. Jadi sudah ada investor yang menanamkan modalnya untuk usaha kita. Itu sudah disebut dengan usaha besar. Kemudian yang terakhir itu ada kewirausahaan sosial. Apa itu kewirausahaan sosial? Kalau tadi Miss Panci sudah bahas yang kecil, kemudian menengah, kemudian besar. Ini ada kewirausahaan sosial. Sosial, kalau kita berbicara dengan sosial berarti kan ada kaitannya di sini yang mencakup siapa? Banyak orang, atau istilahnya itu memang
dibentuk atau usaha itu didirikan atau dibuat itu untuk tujuan sosial ya. Jadi itu disebut dengan kewirausahaan sosial. Baik, mungkin hari ini kita cukup sampai di jenis-jenis kewirausahaan saja terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk hari ini nanti ya, silahkan kalau memang dari penjelasan Miss Panca tadi ya, you still have so many questions ya, you can ask to Miss Panca ya, by writing your comment in YouTube comment ya, or writing your question in your YouTube comment. Jadi silakan tuliskan di situ ya pertanyaan kalian yang memang sekiranya mungkin masih ada sesuatu hal yang mengganjal dari penjelasan Miss Panca hari ini. Nah, itu silakan nanti dituliskan di situ, nanti akan Miss Panca jawab. Ya, mungkin cukup itu untuk hari ini. Dan nanti untuk tugasnya ya akan Miss Panca upload di format yang selanjutnya. Jadi tidak ada di sini. Nanti silakan dibuka lagi di Google Classroom-nya. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Yeah. And then see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.